Saudara, setelah bunyi palu hakim MK bergema, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pun ditetapkan KPU jadi presiden dan wakil presiden terpilih 2 hari setelahnya. Tinggal menunggu waktu saja sebetulnya untuk dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Lalu bagaimana ini soal bagi-bagi porsi kue jabatan nantinya? Mengingat sudah ada Partai Nasdem yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan sinyal kuat PKB untuk masuk dalam barisan koalisi dengan kata-kata ceto welo-welo, saudara. Inilah Liputan 6 Talks utak-atik koalisi Prabowo Gibran. Saya Reno Reksa. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ya, saudara, untuk membahas tema kita kali ini, kita akan sudah tersambung dengan banyak sekali narasumber yang bergabung lewat luar studio. Di luar studio ada Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian politisi Partai Gerindra Kamru Samad, Waketum PAN Yandri Susanto, politisi senior Partai Nasdem Bestari Barus, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Liputan 6 Talks, Bapak-Bapak. Saya mungkin akan ke Bang Doli terlebih dahulu nih. Kalau beberapa waktu lalu Bang Doli, saya baca ini kan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bilang mematok begitu ya, ada sejumlah kursi yang dipatok, jumlah kursi adalah 5. Ini masih mengincar 5 kursi atau nambah nih Bang Doli? Nah, ini harus saya klarifikasi, kita nggak ada matok-matok ya. Jadi waktu itu saya mau menjelaskan ada pertemuan ya antara DPP dengan DPD provinsi. Tutup bulan puasa, acara itu dirangkai dalam suasana buka puasa bersama sambil kita memanjatkan rasa syukur kita terlibat aktif di Koalisi Indonesia Maju mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kemudian juga mensyukuri capaian Partai Golkar yang menambah suara dan kursi cukup signifikan. Nah, jadi sambil berkelakar saja, kalau misalnya kemudian perolehan suara kita seperti ini, kemudian jumlah perolehan suara di Pilpres sekian gitu loh, ya kira-kira bolehlah Golkar dapat 5 pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya itu kelakar saja yang disampaikan oleh sekaligus menyemangati ya kawan-kawan Golkar yang sudah bekerja sangat sungguh-sungguh. Nah, soal nanti berapa dan kemudian di posisi mana saja, saya kira itu ada pembicaraan khusus antara ketua kami yang memang kami sudah berikan kewenangan untuk komunikasi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Dan perlu diingat dalam sistem presidensial, ya penetapan susunan kabinet itu kan hak prerogatifnya Presiden terpilih. Jadi saya kira kita serahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo dan pasti ada komunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik yang nanti tergabung dalam pemerintahan yang akan datang. Oke, ada komunikasi oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini apakah bisa bisa dikatakan juga ini bagian dari upaya Partai Golkar untuk mengetahui kira-kira jatah menteri untuk Partai Golkar di mana nih? Mungkin ke arah sana, Bang Doli, atau pasrah begitu, dikasihnya apa ya itu yang diterima begitu? Enggak ya, sebetulnya saya yakin ya antar ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pada saat kemarin sebelum terbentuknya Koalisi Indonesia Maju ini mungkin sudah ada pembicaraan awal sebetulnya. Nanti kalau misalnya kita berhasil mendapatkan mandat dari rakyat, kira-kira nanti peran dan posisi dari partai-partai politik seperti apa. Saya yakin sudah pernah ada dibicarakan itu di awal-awal. Nah, tetapi kan saya kira itu kemudian tidak jadi pembicaraan lanjut karena kita fokus waktu itu untuk bagaimana memenangkan agenda kita, memenangkan Pilpres. Nah, setelah Pilpres selesai, apalagi kita sudah sama-sama mengetahui putusan MK sudah diambil, itu final and binding, kemudian kemarin juga KPU sudah menetapkan, ya nanti pasti akan ada, karena memang
walaupun penyusunan kabinet itu hak prerogatif presiden ya, tapi karena memang beberapa kali pemilu ini calon presiden wakil presiden itu selalu didukung tidak hanya satu partai politik ya, didukung oleh gabungan partai politik, pastilah ada pembicaraan dengan partai-partai politik yang mendukungnya gitu. Nah jadi dan sekarang kan juga masih lama ya, masih sekitar 4-5 bulan lagi ya, masih banyak cukup waktu untuk membicarakan itu gitu. Dan memang lazimnya pembicaraan itu terjadi di antara partai-partai politik pendukung dengan presiden terpilih. Dan nanti saya kira juga kalau misalnya sudah ada yang menyatakan resmi juga ingin bergabung dengan pemerintah dalam pemerintahan 5 tahun depan juga pasti akan diajak bicara. Tapi dengan raihan yang cukup ada peningkatan begitu Bang Doli di pemilu 2024 suara Golkar begitu ya, terbanyak kedua di parlemen. Menurut Bang Doli berapa sih jumlah kursi yang bisa dikatakan proper gitu untuk Golkar? Meskipun sekali lagi ini kembalinya ke Pak Prabowo ya. Ya kalau hitung-hitungannya nanti Toto aja yang jawab. Kalau kita, menurut saya pasti Pak Prabowo sudah punya rumusan sendiri. Ya, rumusan itu juga saya kira juga hasil pembicaraan dengan ketua partai politik yang selama ini ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Haye, dan juga ada Pak Yusri dan yang lain-lain itu ya. Dan saya yakin Pak Prabowo sudah punya rumusan yang sangat proporsional dengan mempertimbangkan soal fairness gitu ya, kerjasama yang memang selama ini sudah dibangun cukup erat, tentu pasti harus dijaga gitu. Dan kemudian juga nanti kalau kemudian ada teman-teman yang juga bergabung itu juga sudah dipikirkan secara proporsional seperti apa. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Yandri nih. Sebenarnya beberapa waktu lalu kita sudah dengar Ketua Umum PAN mengatakan bahwa soal jatah menteri ini dikembalikan, sama begitu ya konsepnya, dikembalikan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih begitu. Tetapi beberapa waktu lalu juga Bang Yandri, saya coba track lagi ke belakang. Pak Prabowo ini pernah bilang begini, mengisyaratkan bisa saja memberikan lebih dari apa yang diminta misalkan begitu. Ini gimana respons PAN terkait dengan tanggapan dari Pak Prabowo ini? Ya, jadi bagi PAN, syukur alhamdulillah proses panjang sudah berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Kontestasi ini dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah itu yang paling penting kita syukuri dan alhamdulillah semua bisa menerima baik 01 maupun 03. Kita kembali sekarang lebih fokus untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama. Nah mengenai menteri, saya kira saya senada sama Bang Doli, senior saya ini. Intinya kami meyakini termasuk PAN sebelum ada kontestasi Pilpres kemarin, pembicaraan dengan Capres yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Cawapres waktu itu sudah ada pembicaraan awal ya. Bagaimana komitmen untuk membangun kalau amanah itu diberikan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah yang tahu memang hanya Bang Jul. Ya. Saya jujur tidak pernah Bang Jul menyampaikan kepada kami berapa menteri yang akan didapat, posisi di mana. Nah maka bagi PAN sudah menyerahkan istilah saya itu 1000%, bukan 100% lagi. Wewenang itu kepada Ketua Umum untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, kira-kira berapa buat PAN menterinya, kemudian di mana itu kita sebagai kader PAN ya kita sudah serahkan penuh kepada Bang Jul. Intinya tapi PAN siap lahir batin untuk membantu melalui kader-kader terbaiknya untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun yang akan datang. Nah memang betul Mas Reno, waktu buka puasa bersama pasca pengumuman hasil KPU tanggal 20 April, tanggal 20 Maret, tanggal 21 Maret Pak Prabowo itu buka bersama di DPP PAN, di waktu sambutannya itu, salah satu yang bisa saya sampaikan, saya kutip, jangan kaget nanti Pak Hatta atau Pak Zulkifli Hasan, kalau PAN minta X, bisa lebih dari X. Karena PAN ini salah satu teman yang setia di kala susah. Kalau lagi senang banyak orang datang katanya Pak Jul. Nah ini apalagi ujung-ujungnya bawa titipan. Nah itu yang
Pak Prabowo sampaikan secara langsung di mimbar acara itu. Nah intinya tapi bagi kami sekali lagi karena hak menyusun kabinet itulah hak prerogatif Pak Prabowo. Nah tentu kami serahkan kepada Pak Prabowo, dan untuk PAN sudah kami serahkan kepada Ketua Umum untuk komunikasi dengan Pak Prabowo, termasuk bila mana nanti berapa kader PAN yang diminta, nama-nama itu hak penuh bagi Bang Jul untuk menyerahkan kepada Pak Prabowo. Dan jadi kami sebagai kader PAN sifatnya pasif sebagai kader dan penuh kepada Bang Jul. Tapi saya meyakini gini, Mas Rino, Pak Prabowo ini orangnya komit, sangat baik dan tidak gampang untuk melupakan janji. Nah, oleh karena itu kami meyakini PAN tetap akan dilibatkan secara aktif, apakah dengan koalisi Indonesia Maju yang lama maupun mungkin dengan adanya nanti yang baru akan bergabung. Kami meyakini Prabowo akan mempertahankan pola komunikasinya selama ini, yaitu melibatkan semua unsur sehingga keputusan itu bisa diambil secara mufakat dan tidak ada lonjong-lonjong. Nah, saya mencoba mengambil kutipan yang tadi Bang Yandri sebutkan. Kalau misalnya PAN meminta X begitu, berarti sudah ada permintaan, Bang Yandri? Ya kan kalau meminta kan belum tahu saya. Belum minta berarti ya? Ya kan? Karena yang tahu itu hanya Bang Jul, dan sampai saat ini Bang Jul waktu pertemuan formal maupun informal belum pernah menyampaikan kepada kami bahwa kita akan dapat sekian di posisi mana, di mana, belum ya. Dan kami nggak bertanya juga kepada Bang Jul. Nah, itu karena sudah menyerahkan kepada Ketua Umum untuk komunikasi intensif kepada Presiden terpilih. Oke, gitu, meskipun Pak, sudah diserahkan 1000% begitu kepada Bang Zulhas terkait dengan mandat penuhnya kepada Ketua Umum. Jadi ya terserah pada Ketua Umum nanti bicara dengan Pak Prabowo, termasuk kader-kader PAN yang akan diusulkan siapa itu terserah Ketua Umum. Oke, terserah Ketua Umum. Tetapi berdasarkan obrolan di internal PAN gitu, mungkin bisa di-spill kira-kira PAN itu sebenarnya ngarepnya, berharapnya di posisi menteri mana sih gitu, bocoran lah, boleh Bang Yandri? Ya saya kira semua pihak boleh ngusul, boleh ngasih pertimbangan, ngasih masukan, ngasih saran kepada Pak Prabowo boleh, siapapun termasuk di luar partai, tokoh-tokoh bangsa. Tapi kita harus menghormati, apa kata Bang Duli tadi, bahwa menyusun kabinet itu pada akhirnya hak prerogatif Pak Prabowo. Jadi ya partai-partai boleh ngusul, boleh meminta posisi tertentu, kalangan profesional juga boleh, anak-anak bangsa lain juga boleh. Tapi kita harus hormati bahwa hak prerogatif itu menjadi hak prerogatifnya Pak Prabowo. Jadi ya bagi PAN kita serahkan kepada Pak Prabowo. Nanti PAN dikasih di mana, berapa, ya sekali lagi itu hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan bagi kader-kader PAN siapa yang diusulkan kepada Pak Prabowo itu hak penuhnya Ketua Umum PAN yaitu Bang Zulkifli Hasan. Gitu Mas Reno. Oke, saya bergeser ke Bang Samad ini. Bang Samad, cita-cita Pak Prabowo ini kan sebetulnya merangkul semua yang bisa, termasuk yang semula lawan begitu ya. Tapi kalau kita coba lihat di sini Bang Samad, konsekuensinya adalah semakin banyak jatah kursi juga yang berpotensi diberikan pada kalangan politisi ketimbang profesional. Gimana tanggapannya Bang Samad? Mas Reno, memang sosoknya Pak Prabowo selalu mengedepankan persatuan ya. Semangat kebersamaan. Dalam 15 tahun terakhir ini di pidato-pidato beliau itu kita bisa mencermati bahwa ada waktunya berkontestasi dan ada waktunya kita bersanding untuk kepentingan masyarakat. Karena itu kalau kita cermati pidato beliau pada proses penetapan di KPU, ada 3 poin yang menjadi poin penting bagi kita. Yang pertama, bagaimana mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kemudian pemberantasan korupsi. Nah, tema-tema ini adalah tema-tema yang memerlukan seluruh stakeholder nasional untuk terlibat supaya kita bisa bersama-sama mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, lalu kemudian melakukan pemberantasan korupsi. Dan bisa jadi itu ada di banyak tempat. Karena itulah Pak Prabowo yang punya pengalaman ketika beliau dulu misalnya ditugaskan di satu daerah konflik, diberikan kesempatan untuk membentuk pasukan tim, mulai dari tim intai, tim intelijen, sampai tim logistik. Nah, begitu juga beliau melihat tantangan ke depan ini apa di bidang ekonomi, di bidang politik, kemudian konflik yang terjadi di berbagai
kawasan dan seterusnya, sehingga mau tidak mau beliau ingin betul-betul mewujudkan semangat persatuan itu. Karena itu sangatlah menghargai mitra perjuangan seperti Partai Golkar, PAN, dan juga partner kontestasi seperti Nasdem, PKB. Ini adalah cara Pak Prabowo untuk membentuk satu tim yang kuat dalam mengatasi tantangan ke depan. Sehingga kita optimis kalau ini terus dijalin dengan baik, maka kita akan menemukan formulasi pemerintahan yang kuat dan efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ke depan, baik tantangan di dalam negeri maupun tantangan yang muncul dari luar. Nah, inilah kira-kira semangat beliau. Sehingga kita juga menyadari semua pimpinan-pimpinan partai yang beliau berkomunikasi, saya yakin semuanya menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan negara di atas segalanya, daripada sekedar berebut 1-2 kursi misalnya, tapi lebih pada semangat kebersamaan untuk mengatasi tantangan itu. Yang berikutnya, Mas Reno, kita juga menyadari bahwa permasalahan kita hari ini dan ke depan itu adalah memperkuat soliditas di dalam negeri kita, sehingga kedaulatan politik betul-betul bisa dijaga, tetapi juga kita tetap punya semangat memperbaiki kekurangan-kekurangan demokrasi kemarin yang diimplementasikan dalam bentuk pemilu. Sehingga kekurangan-kekurangan itu kemarin Pak Prabowo menerima 8 poin, misalnya usulan program dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bisa jadi juga ada beberapa usulan program kebijakan dari Partai Nasdem. Dan itu kemudian akan diartikulasi secara bersama-sama untuk dikompilasi menjadi satu arah kebijakan pembangunan nasional. Termasuk dalam pemilihan tim di kabinet nantinya. Begitu Mas Reno. Bang Samad, ini kan Pak Prabowo sudah bertemu dengan PKB dan Nasdem gitu ya, maraton di 2 hari berturut-turut begitu. Kapan ketemu sama PKS dan PDIP, Bang Samad? Bagi Pak Prabowo selalu siap silaturahmi dengan siapa saja, apalagi PKS memiliki sejarah kerjasama yang panjang, apalagi dengan PDI Perjuangan juga 2009 sudah pernah bekerja sama. Dalam banyak pernyataan Pak Prabowo selalu menjadikan paham ideologi Soekarno dalam beliau termasuk halangan. Kapan saja beliau saya kira pada waktu yang tepat berbagai pihak pada waktunya akan berkomunikasi karena mereka saya yakin menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Begitu Mas Reno. Saya bergeser ke Mas Toto. Kalau kita lihat strategi Pak Prabowo ya yang merangkul lawan juga termasuk salah satunya kelihatannya ini bisa dikatakan mirroring apa yang dilakukan Pak Joko Widodo di periode kedua dengan membangun koalisi besar kemudian mengajak masuk Pak Prabowo juga pada saat itu ya ke kabinetnya. Gimana Mas Toto melihat hal ini? Ya, pertama saya lihat dua senior saya, Bang Yandri dan Bang Doli ini agak hati-hati untuk jawab karena saya dengar kabar calon kuat menteri juga ini dua-duanya. Kalau terbukti. Ya, yang pertama begini, ini bukan pola yang hanya terbentuk pada pemerintahan Jokowi jilid kedua. Membangun koalisi besar itu khas terjadi terutama di jilid kedua, bukan hanya pada Jokowi tapi juga Pak SBY. Dulu ada yang namanya setgap dengan 75,34% kekuatan periode kedua SBY. Lalu Pak Jokowi bahkan ketika Gerindra masuk itu di atas 80% kekuatan. Abilitas politik pasti lebih tercipta. Undang-undang lebih gampang digolkan. Tapi memang itu membuat sebuah tantangan baru kalau tidak mau disebut masalah. Yaitu bagaimana mengkondisikan politik dagang sapi tanda kutip, gitu ya, termasuk diantaranya adalah pembagian kursi menteri menjadi lebih rumit dan itu yang akhirnya kita bahas dan memang ini konsekuensi ketika kita menjadi lebih rumit seperti apa Mas Toto maksudnya? Dan yang kedua, kenapa? Lebih rumit seperti apa yang Anda maksud? Kenapa sorry Mas Reno? Ketika koalisinya makin besar, tadi kan Anda katakan untuk porsi menteri ini lebih rumit begitu ya, lebih menantang. Lebih rumitnya gimana sebetulnya? Ya sederhana, karena ketika kita membahas mengenai prerogatif, kan selalu disebutkan oleh partai-partai prerogatif. Makna prerogatif dalam tata negara itu adalah hak istimewa sepenuhnya, itu bahkan kepada seorang kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Jadi harusnya prerogatif ini dimaknai bukan kesepakatan. Tapi kan kemudian kita melihat yang disebut dengan prerogatif tanda kutip ketika kemudian membagi kursi menteri, itu kan adalah kesepakatan dengan partai-partai. Ada deal di situ gitu. Jadi
ini adalah problem yang akan dimiliki oleh semua presiden terpilih ketika presidensial threshold masih ada dan sistem kita masih multi-partai. Artinya 2029 harusnya Mas Reno, kita tidak lagi melihat perdebatan ini. Mungkin SCTV nggak akan membahas, Liputan 6 nggak akan membahas dialog ini lagi gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan mendasar dari Mas Reno, saya selalu mengatakan ada 3C yang kemudian menjadi rumusan seorang presiden ketika kemudian menyusun kabinetnya. Yang pertama adalah variabel C, pertama adalah capability. Itu yang seharusnya memang menjadi faktor utama ketika seorang presiden ingin memilih orang terbaiknya menjadi menteri. C kedua itu yang disebut dengan coalition seperti yang kita bahas sekarang. Bahwa ternyata ada faktor balas budi terhadap koalisi yang sudah mendukungnya yang harus diberikan jatahnya. Faktor ketiga, variabel ketiga yang disebut dengan chemistry. Ketika presiden biasanya akan memilih orang-orang dekatnya yang dianggap punya satu chemistry untuk kemudian dijadikan menteri. Nah, dari rumusan 3 variabel ini mana sih yang harus didahulukan? Capability C pertama itu harus di atas variabel chemistry dan di atas variabel coalition. Dan itu yang tidak mudah untuk dilakukan oleh seorang presiden. Dan ketika coalitionnya makin besar jumlahnya, akan semakin rumit pula seorang presiden untuk bisa mendahulukan faktor capability. Jadi kalau saya mau rumuskan sederhana, harapan saya sih simpel saja. Bagi-bagi kursi menteri pasti terjadi, tapi yang pertama jangan sampai jumlah kursi menteri yang sudah diatur di Undang-Undang Kementerian Negara itu harus diubah lewat revisi undang-undang hanya karena bagi-bagi kursi, karena semakin banyak aktor yang ada dalam koalisi partai politik. Memang ada arah ke sana, Mas Toto. Kemudian jumlah wamen tambah-tambah hanya karena faktor ini gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga berharap ada beberapa jabatan kursi menteri yang saya harapkan karena krusial, strategis, itu jangan kemudian dibagi kepada parpol-parpol yang lebih dianggap punya potensi konflik of interest. BUMN, keuangan, dan beberapa bidang yang lain. Di luar itu saya pikir ruang abu-abu untuk kemudian menjadikan kursi menteri untuk bisa dijadikan politik balas budi harus diterima sebagai sebuah realita politik. Oke, menyambung pertanyaan saya tadi ke Bang Samad terkait dengan PDIP dan juga PKS ini, bisa kita bilang 2 partai parlemen yang sampai dengan sekarang kita juga masih belum melihat ada pertemuan juga begitu ya dengan Pak Prabowo setelah Pak Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih. Kalau Mas Toto, kita melihat dari berbagai aspek, kira-kira dari 2 partai parlemen ini siapa ya yang kira-kira bisa lebih potensial gitu diajak masuk atau mau gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, sebenarnya kita juga belum bisa memastikan loh bahwa semua partai yang ada di sini misalnya pasti akan diberikan jatah kursi menteri. Ingat loh, 7 bulan itu waktu yang cukup lama dan terlama dalam masa transisi presiden terpilih kemudian untuk dilantik. Di situ saya selalu mengatakan sekarang dialog kita ini kalau di sepak bola itu baru menit 20, bahkan belum babak pertama. Biasanya nanti di injury time sisa 5 menit, 10 menit terakhir itu manuver masih banyak. Tapi memang kalau dilihat dari track record, PKS dan PDI Perjuangan ini kayaknya punya iman cukup kuat dalam sejarahnya untuk bisa misalnya menjadi oposisi. PKS itu berhasil bertahan menjadi oposisi dalam pemerintahan 2 periode Pak Jokowi. Ketika SBY berkuasa 2 periode, juga yang namanya PDI Perjuangan bertahan menjadi oposisi. Tetapi kalau ditanya partai yang paling rumit untuk negosiasinya untuk bisa masuk adalah PDI Perjuangan tentu saja. Kenapa? Karena walaupun tidak pernah ada masalah dengan Pak Prabowo dan hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik, kita tahu ada faktor X di situ yang sebenarnya tidak pernah terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, tapi antara Mas Gibran sebagai seorang wapres terpilih dan Pak Jokowi yang tidak bisa dilepaskan adalah bagian kuat dari terpilihnya Prabowo Gibran. Dan pada titik itu menurut saya akan banyak negosiasi di panggung belakang yang harus terjadi terlebih dahulu sehingga kemudian proses rekonsiliasi itu bisa tercipta. PKS praktis menurut saya tidak punya hambatan psikologi seperti itu. Oke, baik. Saya ingin bergeser ke Bang Bestari Barus, tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan, Bapak-Bapak, saya ajak kita semuanya untuk kembali menyimak ada 2 pernyataan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto, satu di markas PKB, satu di ketika dikunjungi oleh Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Kita akan simak bersama 2 pernyataan tersebut. Saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi
penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Ya. Terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Saya tanyakan ke Bang Bestari Barus, kalau saya melihat beberapa narasi itu yang mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan itu posisinya sama-sama terhormat begitu. Yang saya baca begitu, Bang Bestari. Tetapi kenapa Partai Nasdem, alasan mendasarnya apa? Memutuskan untuk mendukung pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka? Ya, pertama saya merasa terhormat ada di forum ini. Mudah-mudahan kawan-kawan saya ini, Bung Samad, Bung Yandri, dan Bung Doli bisa menjadi 3 serangkai mengisi kabinet Indonesia ke depan bersama Pak Prabowo tentunya. Saya paling tidak saya punya 3 kawan lah di kabinet nanti. Kenapa? Jadi begini, berada di dalam bersama-sama dengan pemerintahan ataupun di luar pemerintahan itu sama-sama terhormat, sama-sama bisa menjalankan fungsinya. Namun pada akhirnya partai politik Nasdem harus menentukan pilihan ingin ada di mana. Nah, pilihan untuk berada dalam kabinet itu tentu telah melalui pendalaman, pembicaraan baik di internal dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Bahkan beberapa kali saat Pak Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower pada kesempatan pertama, kemudian ada balas kunjung. Tentu masih banyak hal lain, ini kan masih panjang nih, seperti tadi disampaikan Bung Loli. Saya ada 4-5 bulan ke depan untuk kemudian bisa lebih menyatukan lagi visi, persepsi terhadap bagaimana kemudian membawa bangsa ini bersama-sama ke depan. Bangsa ini cukup besar sehingga tidak mungkin bisa dibawa bersendiri. Kita lihat fakta sejarah di belakang sana, bahwa pada setiap pemilihan itu ada pertambahan koalisi. Itu menjadi hal yang biasa saja, asalkan tujuannya adalah bagaimana menyatukan dalam satu kamar yang sama, berbicara menjadi lebih mudah bagi para pemimpin bangsa ini, dan untuk memutuskan apa yang paling baik untuk dilaksanakan ke depan dalam hal membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik lagi. Saya kira itu saja yang mendasari. Gitu. Oke, perbincangan internal di Partai Nasdem tadi Anda singgung, Bang Bestari. Apa pertimbangan utamanya? Apa untungnya bagi Partai Nasdem kalau yang semula lawan kemudian sekarang mendukung pemerintahan yang ditetapkan oleh KPU? Demokrasi memberi ruang pada kita untuk berbeda pilihan pada saat proses itu, tahapan itu dilaksanakan. Ketika dia sudah selesai, kemudian terjadi dialog-dialog politik, dan kemudian internal membahas, eksternal antar 2 partai ataupun 2 tokoh ini bertemu,
saya kira kemudian bertemulah dua pemikiran yang sama antar dua negarawan ini bahwa kontestasi sudah selesai, ayo kita bersatu. Jadi mari kita lebih mulia daripada pertandingan olahraga ataupun karate yang ada di TV itu, berkelahi, berdarah-darah. Kemudian setelah selesai mari kita berpelukan, kita ke depan gitu bersama-sama. Jadi bukan kemudian berhitung selalu untung dan rugi, itu belakangan dulu gitu loh. Tapi satukan dulu, kita akan kemana gitu. Jika bisa bersama-sama, ayo kita bersama-sama. Kalau yang diisyaratkan hanyalah sekedar oposisi itu kapan saja pun bisa. Tidak mesti harus hari ini, ketika sudah bersama-sama pun bisa akan menjadi oposisi. Saya kira itu. Oke, tetapi dalam perbincangan internal itu kemudian, atau mungkin Anda sudah mendapat bocoran nih, Bang Bestari kemarin setelah bertemu dengan Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, mungkin apa sih isi perbincangan di Kertanegara 4 itu? Apakah juga berbicara Nasdem mungkin mengajukan Pak Prabowo, saya minta ini dong. Itu ada nggak? Atau sebenarnya hanya cair saja kemarin pertemuan kemarin sore itu, kemarin siang? Barang ini berdua bersahabat, mungkin lebih tua dari umur kita gitu. Jadi saya kira kedip-kedip mata pun mereka sudah sama-sama paham lah apa yang akan mereka kerjakan ke depan gitu. Jadi tidak perlu kemudian terlalu spesifik kita membahas apa yang dicakapkan. Dengan bertemu saja itu sudah lebih dari 1000 kata gitu loh. Oke. Berarti tidak ada mentarget begitu ya, karena sudah sama-sama tahu begitu ya, SST gitu ya. Nasdem tidak mengisyaratkan untuk kemudian bagilah kami ini. Itu bukan gaya Nasdem. Nasdem itu tetap pada posisi tanpa mahar, kemudian tanpa syarat, dan kemudian tetap gerakan perubahan. Saya kira itu. Oke, baik. Saya mau minta pendapat ke Bang Doli, kemudian Bang Yandri, dan juga Bang Samad. Bisa dijawab satu persatu. Dari Bang Doli dulu, pertanyaannya sama. Gimana nih respons ada Nasdem, kemudian ada sinyal kuat yang diberikan oleh PKB untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Bang Doli, silakan. Ya, saya kira kami tidak ada masalah ya. Itu tergantung dari partai politiknya masing-masing. Nah, tetapi yang penting bagi saya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Saudara Samad, ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa kami bertemu Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini kan selalu menyampaikan narasi besarnya itu adalah untuk membangun, memajukan Indonesia ke depan ini dibutuhkan persatuan, kesatuan, soliditas, sinergitas. Gitu. Nah, kita juga sama-sama memahami, kita sudah menyelesaikan satu babak kemarin ya, berkompetisi dalam pemilu yang itu memang sebuah keniscayaan ketika kita memilih sistem demokrasi yang salah satunya pemilu, yang mengharuskan kita memang untuk beradu gagasan, beradu visi, beradu program gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting setelah berkompetisi babak itu selesai, kita masuk babak baru, babak yang dimana semua hasil itu harus dihormati, mandat rakyat yang diberikan kepada siapa juga harus dihargai. Nah, tetapi yang paling penting adalah program-program yang sudah dimandatkan ya melalui pemilihan umum itu tentu kan harus dijalankan, dan menjalankannya itu tidak bisa sendiri. Memang harus bekerjasama dengan elemen bangsa yang lain. Nah, jadi sini yang paling penting adalah komunikasi politik. Jadi Pak Prabowo secara konkret langsung begitu nyatakan sebagai presiden terpilih, dia menjalankan apa yang menjadi narasi beliau selama ini, ya, membangun komunikasi dengan teman-teman yang kemarin berkompetisi. Selama teman-teman itu mau, ya. Nah, alhamdulillah disambut oleh Bang Surya dan Nasdem. Bahkan Bang Surya, saya kira kita memberikan penghargaan yang luar biasa. Bahkan kemarin pada saat penghitungan di KPU pun sudah memberikan selamat gitu ya. Nah, ini contoh seorang negarawan yang juga patut kita teladani gitu. Nah, sama dengan juga teman-teman PKB, kan mereka menyatakan ya sudah, kompetisi udah selesai, pemenangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, mereka mengucapkan selamat, mereka menyatakan bahwa siap bekerja sama. Nah, itu yang saya penting. Nah, soal nanti kemudian
berada di dalam atau di luar pemerintahan, saya kira itu pembicaraan tahap berikutnya, ya kan? Jangan lupa kadang-kadang mungkin bentuk kerjasama itu kan belum tentu berada dalam satu tempat. Nah, kita tidak tahu hasil pembicaraan antara Bang Surya dengan Pak Prabowo seperti apa, terus Cak Muhaimin dengan Pak Prabowo seperti apa. Nanti juga kalau misalnya ada partai-partai politik yang lain ingin membangun komunikasi, dan saya kira harus dibangun komunikasi gitu. Tetapi positioning mau di mana itu pembicaraan berikutnya. Nah, jadi buat saya yang paling penting adalah komunikasi ini udah cair dulu, ya. Kita semua kembali bersatu melihat Indonesia ke depan yang, dan ini buat contoh buat masyarakat juga bahwa politik ada kompetisi yang harus kita jalankan, tapi selesai kita kembali kepada hakikat kepentingan bangsa dan negara rakyat Indonesia yang paling penting, yaitu membutuhkan kebersamaan kita semua. Oke, saya bergeser ke Bang Giantri. Gimana nih, ada Partai Nasdem yang sudah mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, kemudian ada sinyal kuat sekali yang diberikan oleh PKB. Bagaimana PAN melihat hal ini? Apakah tidak, mungkin ada ketakutan tidak? Wah ini kira-kira jatah kursi menteri saya berkurang nggak ya karena ada dua partai yang mendukung gitu? Ada nggak Bang Giantri? Ya, saya kira respon rakyat tanggal 14 Februari memberikan mandat kepada Pak Prabowo, memang sosok Pak Prabowo ini sosok pemersatu. Bukan pendendam, ya kan, bukan pakai pokoknya. Jadi itu diperlihatkan oleh Pak Prabowo dan direspon oleh masyarakat dan rakyat memilih Pak Prabowo. Dan itu langsung dijawab oleh Pak Prabowo ketika kontestasi itu selesai. Tidak ada hambatan bagi Pak Prabowo untuk ketemu dengan siapapun, termasuk dengan lawan-lawan politiknya yang mungkin selama kontestasi itu agak keras, agak panas, ya kan. Dan kita tahu Pak Prabowo nggak pernah menyerang orang ketika kontestasi itu terjadi. Pak Prabowo diserang habis tetap tersenyum, jogetin saja. Nah itu artinya kalau hari ini Pak Prabowo ke PKB, apalagi ke Nasdem, mungkin besok ke mana lagi, saya kira itu sangat bagus. Dan kita memang harus membangun narasi-narasi yang positif sekarang, jangan lagi narasi-narasi negatif. Karena memang tantangan ke depan itu, Mas Rino, jauh lebih berat, ya kan? Di tengah situasi global yang tidak menentu. Bagaimana perang Israel-Iran sudah dimulai, Ukraina-Rusia belum selesai. Nah kita nggak tahu. Istilah saya itu bersatu saja, kita ini belum tentu kuat untuk menghadapi persoalan yang luar biasa nanti. Maka perlulah kekompakan itu. Maka kita mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, oleh Bang Surya Paloh, Cak Imin. Nah, maksud saya begini, pertemuan antar tokoh bangsa itu bagi rakyat sesuatu sekali, memberikan adem, memberikan pesan yang sangat positif. Ya belum tentu juga harus bersama-sama di satu tempat, apa kata Bang Doli tadi. Tapi pertemuan komunikasi itu penting. Tidak mesti kita berbeda pendapat terus tidak bangun satu meja, tidak mau berdiskusi. Itu bukan gaya Indonesia, itu bukan gaya negeri Pancasila itu. Maka sekali lagi bagi PAN sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan PAN sedikit pun tidak khawatir, Mas. Justru mengapresiasi. Kita berterima kasih kepada PKB, terima kasih kepada Nasdem, ya, terima kasih kepada para pihak yang sudah memberikan contoh. Ketika kontestasi itu selesai, maka kebersamaan persatuan itu modal besar bangsa ini yang harus kita lihatkan pada masyarakat. Maka silakan kita berikan hak sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk melakukan komunikasi dengan para pihak. Bukan saja sesama partai politik, di luar partai politik pun yang mungkin selama ini tidak sejalan ketika kontestasi kemarin berjalan, ya kita persilakan aja. Dan kita merespon itu dengan baik. Dan PAN sekali lagi tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Karena bangsa ini mesti bersama-sama kita bangun, bersama-sama kita hadapi semua persoalan, dan kita harus meletakkan dasar yang kuat buat generasi yang akan datang. Kontestasi sudah selesai, mari kita bersama-sama untuk menatap masa depan yang lebih baik. Gitu Mas Rino. Oke, saya ke Bang Samad. Apa sih sebetulnya yang dipandang, mengapa Pak Prabowo harus silaturahmi kemudian dengan partai politik lain, kemudian mencoba merangkul semua pihak untuk bisa berada atau berkontribusi begitu ya bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang dikejar atau apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini di pemerintahan ke depan, Bang Samad? Mas Reno, sebetulnya apa yang menjadi dasar? Kita bisa lihat cerminan dari bangunan koalisi, spirit dari bangunan koalisi Indonesia Maju yang disampaikan oleh Bang Doli, begitu besar jiwa negarawan dan kedewasaan berpolitik juga Mas Yandri, jelas sekali positioning politik menempatkan
perlunya kita bersama-sama dengan yang lain untuk bisa berkontribusi memajukan pembangunan nasional. Jadi bangunan karakteristik koalisi ini sebetulnya lah yang mendorong. Ya, selain karakter Pak Prabowo memang mengedepankan semangat persatuan, tetapi juga ada bangunan koalisi yang begitu kuat, yang bisa memberikan kekuatan dan energi tambahan kepada Pak Prabowo untuk proaktif membangun komunikasi. Apalagi Bang Surya adalah kawan lama, kemudian Caimin juga kawan lama, sehingga tidak ada halangan untuk bekerja sama. Saya ingin merespon apa yang Mas Reno sampaikan dan juga Mas Toto perlu mengenai kapabilitas dan profesionalisme. Sebetulnya salah satu pemikiran kita bahwa orang-orang profesional bisa jadi itu berada dari unsur-unsur partai politik. Dan banyak sekali tokoh-tokoh politik yang memiliki sikap dan wawasan yang sangat profesional, memahami secara sektoral permasalahan yang dihadapi bangsa kita, dan bisa memformulasi satu solusi dalam bentuk kebijakan pembangunan. Sehingga itulah kemudian kenapa kita menempatkan partai politik sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan nasional, dan itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam konstitusi kita. Bukan hanya untuk kepemimpinan nasional di tingkat presiden, tetapi juga di tim pemerintahan. Karena ada banyak orang-orang yang memiliki kapabilitas, kompetensi, dan sikap profesional yang bisa diandalkan untuk menjadi bagian daripada pemerintahan untuk memformulasi arah pembangunan nasional. Apalagi tahun ini, Mas Reno, tahun di mana kita dengan pemerintah DPR akan membahas tentang RPJMN 2025-2029. Tahun ini pula kita akan membahas RPJP 2025-2045, 20 tahun kedua. Nah, ini kan semua pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat, dari pakar, dari para ahli, dari akademisi, dari partai politik, dari masyarakat, harus kita kompilasi masuk di dalam RPJP untuk jangka panjangnya dan RPJMN untuk 5 tahun. Inilah kemudian menjadi acuan kita dalam merumuskan program pembangunan nasional ke depan. Itulah kenapa Pak Prabowo proaktif sekali dalam berkomunikasi dan ingin membangun satu kekuatan. Sehingga kami optimis bahwa jiwa kedewasaan berpolitik dan sifat kenegarawanan dari koalisi inilah menjadi energi yang kuat yang mendorong Pak Prabowo sehingga bisa bersama-sama. Mas Reno, kita juga mengetahui bahwa Pak Prabowo masuk di politik ini sudah 21 tahun. Sejak beliau memulai di tempatnya Pak Doli 2003, kontestasi awal beliau. Jadi 21 tahun perjalanan beliau bisa banyak sekali pelajaran berharga yang sudah dilewati. Dan beliau memahami betul perjalanan 21 tahun ini adalah penuh dengan tantangan dan dinamika. Sehingga yang pertama harus diselesaikan adalah soliditas dulu di dalam negeri. Kita harus bersatu dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kalau ini bisa diselesaikan dengan baik, maka saya yakin, kita semua yakin akan mudah kita atasi tantangan. Kalau kita flashback kembali, Mas Reno, 2019 misalnya, Pak Prabowo bisa turut serta dalam pemerintahan Presiden Jokowi juga karena teman-teman koalisi di sana bisa menerima, termasuk Bang Surya dan Partai Golkar pada waktu itu tentunya. Bahkan mungkin ada peranan besar dari sosok Ibu Megawati sehingga bisa duduk bersama dan masuk di dalam pemerintahan. Nah, apakah kemudian peristiwa 2019 itu juga akan terulang dalam bentuk dan format lain di 2024 ini? Kenapa tidak kita dorong supaya kekuatan itu kembali bersatu untuk kita semuanya. Sehingga betul-betul kita bisa bekerja bersama untuk mengatasi situasi dan tantangan ke depan. Begitu Mas Ren. Saya kembali ke Bang Bestari. Kemarin sebelum Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem secara umum begitu ya menyatakan sikap bahwa mendukung pemerintahan yang baru di bawah pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Apakah ada komunikasi dulu nih Bang Bestari, Nasdem ke PKB, Nasdem ke PKS sebagai partner kontestasi di pemilu 2024 kemarin? Ya, kita juga melihat bahwa beberapa hari ke belakang banyak silaturahmi yang dilakukan oleh para tokoh politik, para ketua umum partai saling berkunjung,
tentu kunjungan pimpinan partai politik pada pimpinan partai politik lainnya lain tak bukan adalah membicarakan masalah bangsa. Saya kira itu cukup menjawab. Hingga ketika terjadi pertemuan antara Nasdem dengan PKS pun pada saat ada doorstop itu disampaikan bahwa ada kesamaan. Ya, ada kesamaan antara PKS dengan Nasdem. Sama-sama siap berada dalam koalisi dan siap juga untuk tidak berada di dalam koalisi. Komunikasi yang terjalin itu tentu menjadi bagian daripada pemikiran masing-masing untuk disatukan ke depan. Harapan kita tentu mengelola bangsa ini yang besar ini, seperti disampaikan oleh Ketua Umum kami, episode demi episode harus kita lalui secara bersama. Kalau bisa di dalam satu kamar yang sama dibicarakan, kenapa harus di luar kamar? Kira-kira itu. Tinggal bentuk kerjasamanya akan seperti apa, bentuk dukungannya seperti apa, kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk menyatukan pemikiran-pemikiran tersebut. Saya kira para tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang matur ya, yang sudah cukup malang melintang dan tahu apa yang harus dilakukan untuk kebaikan bangsa ini ke depan. Saya kira itu. Oke, saya kembali ke Mas Toto. Apakah bisa juga dimaknai ketika upaya Pak Prabowo ini mencoba merangkul banyak pihak begitu ya, untuk sebelum nanti dilantik tanggal 20 Oktober ini bisa dimaknai juga sebagai upaya untuk memperkuat dalam tanda kutip komposisi di parlemen, Mas Toto? Iya, saya agak berbeda ya memaknai apa yang disebut dengan persatuan, rekonsiliasi, soliditas, istilah-istilah senior saya tadi. Dalam demokrasi itu yang dibutuhkan untuk seorang presiden terpilih atau katakanlah partai pemenang terpilih kalau dalam parlementer itu cukup disebut dengan absolute majority. Definisi absolute majority itu cukup 50% plus 1, bukan menyusun kekuatan sebesar-besarnya apalagi berpotensi menjadi tanpa oposisi. Yang harus kita bedakan adalah betul bahwa landasan utama untuk membangun apalagi dalam tantangan yang berat situasi geopolitik seperti sekarang adalah soliditas dari semua elemen di dalam negeri. Saya sepakat, tapi kan bukan dalam arti semuanya harus masuk ke dalam barisan koalisi penguasa, karena demokrasi maknanya adalah check and balances. Check and balances hanya mungkin terjadi kalau yang menang berkuasa, yang kalah kemudian menjalankan fungsi sebagai pengawas. Jadi itu yang menurut saya harus dimaknai secara lebih berhati-hati ya, bukan berarti bahwa ketika koalisinya makin besar berarti soliditasnya menjadi semakin baik. Soliditas tanpa pengawasan itu juga bukan hal yang baik dalam demokrasi. Nah, poin terpenting menurut saya adalah sebetulnya saya berharap Pak Prabowo tidak terlalu membangun kekuatan yang sangat besar, akan menjadi beban Pak Prabowo sendiri. Simpel saja, misalnya dengan batasan 34 menteri tidak mudah membagi jatah bagi koalisi, bagi partai-partai, belum lagi persepsi publik yang seringkali masih mengatakan jatah teknokrat harusnya tidak kalah dengan jatah dari teman-teman parpol. Itu akan menjadi beban tersendiri misalnya buat Pak Prabowo. Yang kedua, saya sangat berharap betul akan ada jatah buat parpol, tapi jangan berikan cek kosong kursi menteri kepada parpol-parpol. Karena ketika cek kosong itu diberikan kepada ketum parpol, ada logika yang berbeda. Yang namanya presiden itu akan mencari sosok terbaik sebagai menterinya. Sementara ketum parpol itu sering berbicara dengan logika yang lain. Aspek senioritas, siapa yang paling dekat dengan ketum, siapa yang kemudian paling berjasa buat partai, yang belum tentu itu linier dengan kebutuhan seorang presiden. Jadi saya berharap Pak Prabowo tidak memberikan cek kosong. Jadi katakanlah kalau kemudian disodorkan oleh partai tertentu ada 5 menteri, 5-5-nya jelek, boleh saja seorang presiden terpilih mengatakan saya nggak mau ganti semua. Kalau cek kosong yang diberikan, itu malah akan menjerumuskan seorang presiden menjadi bukan hanya petugas satu partai, tapi petugas banyak partai. Saya berharap Pak Prabowo tidak masuk pada wilayah itu. Yang ketiga, memang catatan kritis buat teman-teman parpol, ada persepsi publik didasarkan fakta empiris. Tadi menjawab sedikit Bung Tamat ya, bahwa betul harusnya kader parpol tidak bisa dikatakan tidak profesional. Tapi ada fakta empiris selama pemerintahan Pak Jokowi, ada 6 menteri yang tertangkap itu semuanya adalah kader parpol.
Jadi harusnya parpol-parpol ini menyadari ada beban di situ, ada tantangan di situ, yang kemudian harusnya bisa menjadi sebuah indikator bahwa ketika presiden dan ketum parpol negosiasi, betul-betul faktor kapabilitas tadi yang akan diutamakan. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas, jadi kita sudahi dulu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita sambung lagi di periode waktu yang berikutnya. Terima kasih Bang Doli, Bang Yandri, yang dikatakan tadi Mas Toto sebagai calon menteri juga. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Bang Samad, Bang Barus, dan juga Mas Toto. Terima kasih untuk waktunya di Liputan 6 Talks. Kita jumpa di episode berikutnya. Dan saudara, itulah tadi akhir dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di Liputan 6 Talks berikutnya. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.